ya kita mengalami hal itu. Penyakit sampar, tetapi sekarang penyakit virus dan berbagai penyakit lainnya. Kadang-kadang penyakit yang bukan penyakit, tetapi penyakit yang datang karena ulah kita sendiri, tidak mengatur makan kita, orang yang meninggal karena penyakit stroke atau penyakit jantung atau penyakit pernafasan itu jauh lebih besar daripada virus yang kita takuti itu. Kita tahu ketika merebak kemana-mana COVID itu, kita semua kehilangan pikiran sehat. Maksud saya kehilangan hati nurani kita. Kita lebih memperhatikan asal aku selamat. Karena itu kemudian di toko-toko barang-barang diperebutkan, bukan hanya di sini saja, tapi juga di negara-negara yang sudah makmur, di Eropa atau di Amerika atau di mana saja, di Cina atau di berbagai belahan dunia ini. Satu, ya disebabkan virus yang katanya bermula dari Amerika, ada yang mengatakan di Tiongkok sana. Dan setiap terjadi suatu pergolakan di suatu tempat di dunia ini, itu pengaruhnya kemana-mana. Orang menyebutnya globalisasi. Global itu bola dunia itu. Terjadi di suatu tempat berdampak kepada seluruh dunia. Di Ukraina terjadi peperangan yang lalu menyebabkan pengaruhnya kepada seluruh dunia. Dan sudah sejak lama kita itu, perekonomian kita itu tergantung kepada perdagangan yang lebih-lebih dimiliki oleh mereka yang mempunyai modal besar, kapital besar. Itu pengaruhnya. Dan sekarang kita ditunggu-tunggu oleh resesi ekonomi. Kita itu hendaknya ingat akan nasihat Yesus itu. Akan ada peperangan, pemberontakan, akan ada penyakit, akan ada bencana alam, ya, bencana alam, ya, semuanya itu terjadi. Bukan peringatan Yesus untuk masa murid-muridnya, ketika itu juga pasti di bagian dunia mereka, karena dunia mereka itu, pandangan dunia waktu itu, artinya pandangan waktu penulisan kitab suci itu, bumi ini datar. Laut itu seolah-olah tidak berujung bagi mereka zaman itu. Tetapi kini kita tahu dunia ini bulat, bola dunia, dan kita berada di salah satu bagian dunia ini. Sudah kemajuan yang sangat besar. Tetapi manusia itu tetap saja mengalami kerumitan hidup. Selalu ada bahaya-bahaya seperti yang dikatakan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena itu dia juga berkata kepada kita yang sekarang ini, berhati-hatilah, waspadalah, akan ada banyak kesesatan.
Lebih-lebih kalau kita tidak memberikan perhatian kepada hati dan budi kita. Budi kita itu perlu kecerdasan. Hati kita itu perlu mental yang kuat, iman yang kuat. Emosi kita itu perlu diperkembangkan. Emosi itu bukan berarti kemarahan yang kita tahu setiap kali menghantui kita, mengiringi kita kemana saja. Apalagi suhu udara sudah tidak bisa ditebak lagi, panasnya makin. Dikatakan di koran itu 8 tahun ini itu Ketua PBB itu mengatakan di konferensi di Kairo itu 8 tahun ini dunia ini, bumi kita ini semakin panas. Lebih terasa daripada tahun-tahun yang lalu. Perkembangan ini lebih lagi kita di zaman ini berusaha. Sekarang ada mobil listrik, dikatakan itu ekologi. Tapi saya pikir belum tentu listrik itu yang dipakai itu ekologi. Karena pabrik listriknya sumbernya dari mana? Kalau listriknya dari batu bara, ya tetap saja ekologinya itu masih buram. Indonesia menjanjikan tahun 1960 akan dapat menahan suhu bumi ini. Tetapi janji Indonesia itu belum, artinya masih memandang ke depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi di hari depan kita selanjutnya ini. Karena itu Yesus berkata, yang mesti diperhatikan supaya kita itu merasa tenteram, itu perkembangkanlah hati dan budimu. Aku menjanjikan itu. Kepada murid-muridnya dia mengatakan, jangan khawatir. Apabila kamu mengalami hal-hal itu, lebih-lebih bila kamu dianiaya dan ditangkap oleh penguasa-penguasa dunia ini. Iya, penguasa-penguasa dunia itu bukan hanya penguasa pemerintahan, tetapi juga pemilik modal yang mengatur ekonomi dunia ini. Itu juga bisa menangkap kita dalam kemiskinan. Hari ini, hari orang miskin sedunia. Saya tidak tahu siapa, tetapi di buku Ruah itu ditulis ini hari Minggu orang miskin sedunia. Orang miskin, orang yang sebenarnya tidak mau menjadi miskin, tetapi dibuat miskin oleh dunia ini. Karena itu kita terlibat untuk mencoba supaya orang yang tersisih, orang yang terjepit di dunia ini membangun bersama-sama dunia ini. Jangan khawatir, orang miskin itu punya semangat besar. Orang miskin itu yang mengerti hati dan jiwanya, kebanyakan. Karena mereka itu berupaya dengan sekuat tenaga. Mereka itu bekerja untuk mendapatkan makan. Itu dikatakan oleh Paulus ini. Yang tidak bekerja, janganlah mendapatkan makanan. Jangan mencari makanan dari dari kerja yang dari keadaan foya-foya itu. Tetapi orang yang bekerja akan mendapatkan makanannya. Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita supaya kita bekerja untuk iman kita. Supaya kita menumbuhkan iman kepada Dia. Janji Tuhan itu kepada murid-muridnya, tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang bila kamu berteguh menyerahkan diri
untuk namaku. Karena itu mari kita bangkit untuk percaya. Sekalipun kita terpuruk di dunia ini, Tuhan melindungi kita. Percayakanlah dirimu. Jangan takut akan bencana alam, penyakit, ataupun pergolakan di dunia ini, peperangan. Tetapi kita selalu hendaknya berdoa agar dunia ini semakin mengerti dan memahami apa yang dikehendaki Allah itu. Semoga demikian. Amin.